Ya, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Suatu sukacita pagi hari ini kita boleh bertemu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan pujian El Shaddai, El Shaddai. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan-Mu. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini karena kebaikan, karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. Pagi hari ini kami butuh firman-Mu yang akan menolong, menguatkan kami, memberi jalan keluar bagi setiap persoalan, menjadi jawaban bagi setiap pertanyaan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau buka hati kami untuk pemberitaan firman Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali pagi hari ini kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang sedang takut, sedang khawatir, gelisah, panik, cemas. Mari kita lihat apa kata Alkitab tentang hal ini. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-50. Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat yang ke-50. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka.
Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Puji Tuhan. Sebelum peristiwa ini, Tuhan Yesus dan murid-muridnya baru saja menyelesaikan pelayanan mereka. Mereka memberi makan 5.000 orang. Murid-murid menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan mengadakan tanda heran ini, mengadakan mujizat yang luar biasa dengan 5 roti dan 2 ikan, dapat memberi makan 5.000 orang, laki-laki, bahkan sisa 12 bakul. Bahkan sebelum peristiwa-peristiwa ini, murid-murid melihat sendiri, menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan mengadakan mujizat menyembuhkan orang sakit. Tetapi mengapa pada waktu mereka mengalami badai, gelombang, pada saat itu mereka menjadi sangat ketakutan? Bukankah murid-murid tahu bahwa Tuhan Yesus yang menyuruh mereka menyeberang ke Betsaida melalui danau itu? Jawabannya ada di ayat yang ke-52. Mari kita baca di sana. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-52. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata degil dalam bahasa Yunani memakai kata poroo, artinya tertutupi oleh sesuatu yang tebal, mengeras, tak kunjung paham. Murid-murid tidak peka dengan kehadiran Tuhan. Ternyata ketakutan mereka disebabkan karena mereka belum memahami, belum mengerti, bahkan dikatakan hati mereka degil. Bukankah seringkali dalam kehidupan kita melakukan hal yang sama? Kita sudah mengalami berbagai macam pertolongan Tuhan di waktu-waktu yang lalu. Bagaimana Tuhan menyembuhkan kita, bagaimana Tuhan mengadakan mujizat dari yang tidak ada menjadi ada. Bagaimana kita melihat pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan, yang dulunya mungkin kita bukan siapa-siapa, tetapi hari ini kalau kita ada itu karena kemurahan Tuhan. Tapi pada waktu tantangan baru datang, seringkali kita menjadi sangat takut. Kita seolah-olah seperti orang yang tidak memiliki iman, tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan ada beberapa anak-anak Tuhan yang bertemu dengan saya. Mereka sudah mengalami mujizat, kesembuhan, tanda-tanda heran. Dan mereka waktu mengalami persoalan yang baru, mereka berkata, "Saya tidak mampu, saya tidak kuat, saya mau meninggalkan Tuhan, saya tidak mau beribadah, saya tidak mau melayani lagi Tuhan." Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata alasan mengapa kita mengalami ketakutan pada saat persoalan datang, karena kita belum mengerti, kita belum memahami tentang kemahakuasaan Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha hadir. Saudara perhatikan di ayat yang ke-48 dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pada waktu itu sedang berada di darat. Dan dia tahu betul pada saat itu murid-murid sedang mengalami persoalan. Mereka sedang mendayung karena angin sakal dan mereka sangat payah. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Kita tidak peka dengan kehadiran Tuhan. Pada waktu kita mengalami persoalan, pada waktu kita mengalami tantangan, masalah itu mengaburkan mata rohani kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Sehebat apapun tantangan yang kita alami hari-hari ini, mari kita mau memahami, kita mau mengerti bahwa Allah Immanuel, Dia ada bersama-sama dengan kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan.
Dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa hati murid-murid tidak peka, tidak memahami, degil atau peroi tertutupi oleh sesuatu yang tebal, mengeras, tak kunjung paham. Biarlah kita memahami, mengerti bahwa kehadiran Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kita. Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Waktu saudara sedang menangis, saudara sedang bergumul, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang menyertai kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang luar biasa, yang tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Melewati hari demi hari di masa-masa yang sukar ini, Yesus ada bersama dengan kita. Dia akan memberi kekuatan, memberi pertolongan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat contoh di dalam Alkitab, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel dikatakan, dicatat bahwa mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Hati mereka degil, mereka tidak kunjung paham. Bukankah kalau kita melihat di dalam Alkitab, bagaimana bangsa Israel menyaksikan, melihat sendiri Tuhan menurunkan tulah bagi bangsa Mesir. Ada kengerian yang hebat yang terjadi di tengah-tengah bangsa Mesir, tetapi Tuhan melindungi bangsa Israel. Tapi toh dalam perjalanan mereka menyusuri padang gurun, Alkitab berkata bahwa bangsa Israel ini bersungut-sungut. Mereka melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai mereka. Di siang hari ada tiang awan, di malam hari ada tiang api. Bahkan kasut yang mereka kenakan tidak rusak. Tuhan memberi makan mereka, memelihara mereka, mengadakan tanda-tanda heran. Tetapi bangsa Israel terus bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Mereka tidak paham, tidak peka dengan kehadiran Tuhan. Bersungut-sungut membuat kita jauh dari pertolongan Tuhan. Membuat proses ini akan semakin lama dan semakin panjang, semakin melelahkan. Harusnya jarak menuju ke tanah Kanaan tidak begitu jauh. Tetapi karena bangsa Israel ini bersungut-sungut kepada Tuhan, maka mereka berputar-putar selama berpuluh-puluh tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pilihan bagi kita. Kita mau mengucap syukur atau kita mau bersungut-sungut. Dengan mengucap syukur, kita percaya bahwa Allah hadir, Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita. Dengan bersyukur kita percaya, kita memiliki iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Hari-hari ini engkau hadapi tantangan dalam keluarga, dalam pekerjaan, mari tetap mengucap syukur. Saya dan saudara, kita belajar untuk mengucap syukur setiap hari. Berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Kalau kita masih boleh ada di tengah-tengah dunia ini karena kemurahan Dia yang luar biasa. Haleluya. Tapi begitu baiknya Tuhan, begitu luar biasanya Dia. Kasih-Nya tidak terbatas, kasih-Nya luar biasa. Meskipun demikian bangsa Israel tetap dikasihi Tuhan, Tuhan tetap membawa mereka untuk datang kepadanya. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita. Masih ada pintu kasih karunia yang daripada Tuhan. Mari kita mau berkenan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Pada waktu murid-murid ketakutan, dikatakan di dalam Markus ini bahwa Tuhan Yesus datang berjalan di atas air dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dalam persoalan yang kita alami hari-hari ini, Tuhan Yesus datang dan berkata kepada saya dan saudara, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kata tenanglah dalam bahasa Yunani memakai kata tarseo. Tarseo ini memiliki beberapa pengertian, hanya beberapa saja yang saya ambil pada pagi hari ini. Yang pertama adalah percayalah. Kata tarseo berarti percayalah. Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang sukar, mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Contoh di dalam Alkitab seorang tokoh yang bernama Daud. Daud mengalami ketakutan dalam hidupnya. Di ayat-ayat sebelumnya,
dikatakan bahwa Daud ini adalah seorang yang luar biasa. Dia penggembala domba, bahkan di saat domba-dombanya diganggu oleh serigala, dia dengan berani mengalahkan binatang-binatang buas itu. Bahkan pada saat bangsa Filistin menghina bangsa Israel karena mereka memiliki Goliat yang begitu besar, tentara yang hebat, tapi Daud tidak takut. Daud menghadapi Goliat karena dia percaya ada Tuhan. Tapi Daud pun masih manusia biasa. Pada waktu dia ditangkap oleh orang Filistin di Gat, Daud menjadi takut. Di dalam Mazmur pasal 56 ayat yang keempat, Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang keempat dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mengalami ketakutan dalam hidupnya. Tetapi satu hal yang luar biasa, dia berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Hari-hari ini mari kita mau berkata, Tuhan, aku ini percaya kepadamu. Ada begitu banyak orang yang sedang takut hari-hari ini. Kita tinggal di dalam rumah, memakai masker pada waktu keluar, melindungi diri kita bukan karena kita takut. Tapi kita tahu bahwa itu salah satu cara untuk mematikan penularan virus yang terjadi hari-hari ini. Selain kita berdoa tentunya. Dan kita mengucap syukur agar proses ini akan berjalan dengan cepat dan tidak begitu lama. Mari kita tetap mengucap syukur. Tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Dia akan melindungi kita. Dia akan memelihara kita. Dia akan menolong saya dan saudara. Asalkan kita percaya. Kata firman Tuhan, jika kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Daud mengalami pertolongan Tuhan. Pada waktu dia ketakutan, dia takut, dia percaya kepada Tuhan, Tuhan menolong dia. Kemudian pengertian atau arti dari kata tarseo, tenanglah, aku ini jangan takut, dikatakan yang kedua adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang pertama tadi percayalah, yang kedua kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-22, kata ini juga disebutkan oleh Tuhan Yesus sendiri, tarseo. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ini menceritakan tentang kisah seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah menghabiskan begitu banyak uang pergi ke tabib, ke sana kemari untuk mencari kesembuhan, tapi dia tidak mengalami kesembuhan itu. Sehingga pada waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada iman di dalam hatinya, dan dia berkata, asal ku jamah saja ujung jumbainya, aku pasti akan sembuh. Dan Tuhan Yesus melihat iman itu. Dan Tuhan berkata kepada perempuan itu, tarseo, kata teguhkanlah hatimu. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu atau tarseo. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam keadaan yang sulit, dalam pergumulan, mari kita mau teguhkan hati kita. Kita percaya, kita kuatkan, kita teguhkan hati kita bahwa Tuhan pasti akan menolong. Mungkin ada di antara saudara hari-hari ini yang sedang mengalami sakit, imanmu akan menyelamatkan engkau. Waktu iman kita bertemu dengan kuasa Allah akan menghasilkan mujizat, akan menghasilkan perkara yang luar biasa. Dengan iman kita berkata bahwa aku disembuhkan Tuhan. Aku mengucap syukur dengan iman kita. Walaupun kita belum melihat, tapi kita percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan. Doa saya bagi saudara yang ada di rumah, saudara yang sedang melihat video ini, saya berdoa supaya Tuhan menyembuhkan saudara. Waktu saudara sedang sakit, Tuhan sendiri akan melawat saudara. Bangkitkan imanmu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Imanmu menyelamatkan engkau. Tarseo, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada perempuan yang sakit pendarahan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga pengertian dari kata tarseo ini adalah jangan takut atau menjadi berani.
Kata jangan bukanlah suatu himbauan, tetapi kata jangan adalah suatu kata perintah. Tidak bisa tidak, berarti kita tidak boleh takut, saudara. Sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh takut. Jangan takut, mari kita menjadi berani. Saudara tahu seorang yang bernama Petrus, salah satu murid dari Tuhan Yesus. Pada waktu orang-orang bertanya kepada dia, apakah dia murid Tuhan Yesus? Dia berkata bukan. 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok. Dia mengalami ketakutan. Tetapi pada waktu Petrus ini dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, dia memberitakan Injil dengan begitu berani. Dia berkhotbah, dikatakan pada waktu dia berkhotbah ada 3.000 orang bertobat. Luar biasa, saudara. Waktu kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada keberanian di dalam hidup kita, di dalam hidup Petrus. Doa kita bersama bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, dalam hidup kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kita akan buka ayat yang terakhir ini. Kisah Para Rasul ayat pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Saya akan bacakan ayat ini bagi saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada kuasa waktu kita menerima kuasa Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mari kita minta kuasa Roh Kudus itu. Roh Kudus bukanlah hanya pengaruh dari kuasa Tuhan, tapi Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Allah Roh Kudus ada menyertai kita. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berjanji bahwa dia akan memberi penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dia akan menghibur, dia akan menguatkan. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Saudara, mari kita peka dengan kehadiran Tuhan. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia tahu betul apa yang kita alami hari-hari ini. Kesulitan, tantangan yang kita alami, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Di dalam Alkitab dicatat 365 kali kata jangan takut. Dan dalam 1 tahun ada 365 hari. Berarti setiap hari Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Percayalah kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, menjadi berani. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Biarlah Roh Kudus bergerak di dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita menghadapi setiap tantangan. Walaupun persoalan tantangan yang hari-hari ini datang begitu besar menurut kita, tapi ingatlah bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala sesuatu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Tetap percaya, tetap miliki iman yang teguh, menjadi berani, jangan takut. Kita akan melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita ada di akhir daripada pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan video ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah iman kami semakin kuat, iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami percaya Engkau Allah yang maha hadir. Engkau ada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat itu akan menolong kami. Hamba berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat-saat ini sedang mengalami kelemahan. Tuhan, Engkau curahkan kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Mereka yang susah Tuhan hiburkan. Yang putus asa Tuhan menolong mereka, memberi jalan keluar. Mereka yang tertutup jalan dibukakan jalan oleh Tuhan. Hamba berdoa mereka yang sakit, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah, menyembuhkan umat-umat-Mu Tuhan. Menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Mereka mengalami kesembuhan, mujizat, pertolongan Tuhan.
tanda-tanda heran menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mereka yang mengalami kekurangan, mereka mengalami masalah ekonomi dalam pekerjaan, Tuhan, hamba berdoa, Engkau ulurkan tangan belas kasihan Tuhan, memberkati kami, setiap kebutuhan keperluan kami, Tuhan menolong, mencukupi segala sesuatunya, bahkan kelimpahan Tuhan curahkan bagi kami. Tuhan punya banyak cara untuk menolong dan memberkati kami. Bukakan tingkap-tingkap langit surgawi, memberkati setiap umat-umat Tuhan, setiap kami yang menyaksikan video ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati bangsa kami Indonesia. Oh Tuhan, kami berdoa buat presiden, kami berdoa buat pemerintah kami Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat bagi setiap mereka Bapa, dari RT RW juga Tuhan tolong, bupati, gubernur, wali kota, Tuhan tolong mereka Bapa. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Doa kami, bangsa kami disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Para dokter, para medis semuanya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Orang-orang yang mengalami sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Indonesia dipulihkan. Masyarakat yang ada di bangsa ini dijamah Tuhan, agar mereka taat kepada pemerintah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Memberkati gereja-gereja Tuhan, rumah-rumah doa, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan memberkati, kebutuhan keperluan umat-umat-Mu ditolong, diberkati oleh Tuhan. Biarlah di tengah-tengah masa yang sukar ini kami menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini terus memberi kekuatan bagi kami, bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tarseo, tenanglah, ada Tuhan Yesus.